Ibu, kumohon, jangan lakukan ini. Jangan paksa aku menikah ke sana. HMPH, katakan, tidak. Lalu kau kira bisa seenaknya menolak? Liu Tieshu sudah membayar keluarga kita. Uang mahar 300.000 yuan, tunai. Kalau kau menolak menikah, apa kau mau adikmu yang dinikahkan? Ibu, jangan buang waktu bicara dengannya. Cepat ikat dia, kalau terlambat mengantarnya. Nanti pihak Liu akan menyadari ini bukan aku. Uang mahar itu langsung lenyap. Tahan dia kuat-kuat. Tuan Jiang, Putri Tuan Jiang, benarkah Putri Tuan Jiang ada di desa ini? Setiap kali kami pulang dengan tangan hampa. Kali ini, pasti tidak sia-sia lagi, jika orang itu benar-benar memegang setengah liontin giok pasangan ini. Maka dialah putri kandungku. Shan, akhirnya kau datang juga. Mulai malam ini, kau resmi menjadi istri Liu Tieshu. Tenang saja. Semua pekerjaan rumah tangga, tidak perlu kau sentuh. Aku janji akan memperlakukanmu dengan sayang. Apa-apaan ini? Cepat, angkat jilbabnya sekarang juga. Biarkan ibuku melihat menantu perempuan keluarga kita. Betul. Betul sekali. Siapa kau sebenarnya? Di mana Li Shanshan? Cepat bicara. Aku sedang bertanya padamu. Oh. Bukankah kau anak perempuan tertua dari keluarga Li? Yang tuli dan bisu. Lalu di mana Li Shanshan? Kenapa malah kau yang muncul? Bagus sekali. Wanita tua bejat Li Shufen. Berani-beraninya menipu pernikahan. Perhitungan licik ini. Berani-beraninya mengincar keluarga Liu yang terhormat. 300.000 yuan uang mahar. Dan yang kalian berikan balik adalah seorang cacat tuli bisu. Bagus sekali. Uangnya lenyap begitu saja. Bu. Sekarang kita harus bagaimana? Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang. Wah, rugi besar nih. Terus gimana? Ya jelas harus cari Li Shufen itu. Kasih dia pelajaran. Si nenek tua sialan itu. Kalau dia nggak kasih penjelasan yang memuaskan, aku bakal bikin mereka berdua, ibu dan anak, nggak bisa tidur nyenyak seumur hidup. Bu, ini bukan liontin giok milik Li, yang dulu selalu dia bawa-bawa itu, kelihatannya mahal banget. Ya, wajar saja Li menganggapnya seperti harta karun, dibawa kemana-mana, bahkan masuk kantong. Urusan harga nggak penting, simpan baik-baik. Si sampah itu sekarang di rumah Liu, pasti dapat perlakuan istimewa. Kita berdua, ibu dan anak, tinggal nikmati hasilnya. Rp30.000, tak 1 sen pun hilang. Akhirnya uangnya masuk kantong juga. Gelang emas impianku, akhirnya bisa dibeli. Bu, siapa yang ketuk-ketuk pintu? Jangan-jangan Liu Tieshu datang, mau balas dendam? HMPH, lihat dirimu, takut segitiga. Kalau Liu Tieshu berani muncul di sini, aku malah tunggu dia. Ada yang bisa dibantu? Nah, liontin giok di tanganmu itu, dari mana asalnya? Nah, liontin giok yang kau pegang, bisa cerita asal-usulnya? Ini, liontin giok ini, milik keluarga kami sendiri. Maaf, ada yang bisa dibantu? Maaf atas gangguannya, saya benar-benar tak sopan tadi. Saya Jiang Jiangwo. Lebih dari 20 tahun lalu, putri saya hilang di wilayah ini. Dia membawa sebuah liontin, persis sama dengan yang kau pegang sekarang.
Direktur Utama Grup Jiang. Anda? Orang terkaya di kota Jiangcheng? Seorang gadis yang ditemukan di pinggir jalan. Ternyata dia putri tunggal orang terkaya di Jiangcheng. Ibu, kalau orang terkaya di Jiangcheng tahu, kalau kami jual putri kandungnya sendiri, dia pasti akan menghancurkan kita. Panik apa sih? Siapa bilang putrinya dijual? Kan kamu pegang liontin burung Mandarin itu, dan berdiri tegak di sini, utuh dan sempurna. Ibu. Maksudmu? Toh Li itu sudah tak ada lagi di rumah ini. Orang terkaya di Jiangcheng itu tak pernah bertemu anaknya selama lebih dari 20 tahun. Putri kandungnya sendiri, mana bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu? Shanshan, mulai hari ini, kamu bukan anak angkatku lagi. Kamu adalah putri tunggal orang terkaya di Jiangcheng. Aku ibu angkat yang membesarkanmu dari kecil. Ingat baik-baik, ya, ya. Liontin giok ini sudah dipakai Shanshan sejak bayi. Waktu kutemukan dia di gerbang desa, saat aku bawa pulang. Leontin ini sudah melekat di tubuhnya. Nasib Shanshan memang tragis, tak pernah merasakan kemewahan bersamaku. Aku boleh capek, boleh susah. Yang kuharapkan hanya satu, jangan sampai dia tersakiti. Benarkah kau ayah kandungku? Anakku, ayah datang terlalu telat. Selama bertahun-tahun ini, aku dan ibuku menderita tak terkira. Cuci pakaian tiap hari, masak setiap saat. Dihina dan dianiaya orang setiap hari. Ibuku baik hati, selalu melindungiku tanpa syarat. Tapi keluarga ini, miskin sekali, tak pernah memberiku kehidupan layak. Anak baik, mulai sekarang ayahmu ada di sini. Kau tak akan menderita lagi. Ayah pasti akan menebus semua penderitaanmu dengan sepenuh hati. Ya, Li Shufen. Keluar sekarang juga, wanita tua berhati busuk. Beraninya kamu nikahkan putrimu yang tuli dan bisu, sebagai pengganti calon istriku, putraku, Liu Tiesu, membayar mahar 300.000 yuan, untuk menikahi perempuan bisu, yang bahkan tak bisa mendengar. Hari ini kau kembalikan uangnya, atau serahkan Li Shanshan kepadaku. Pilih, kembalikan uangnya, atau serahkan Li Shanshan. Apa-apaan sih teriakanmu? Di dalam ada tamu penting. Tamu, apa hubungannya tamu dengan ini? Kau curang dalam pernikahan, masak jadi benar, mahar 300.000 yuan. Jika hari ini tak kau kembalikan, aku tak akan pergi dari sini. Kau punya putri lain di rumah. Ini rencana ibuku dan aku, pasti terbongkar suatu hari nanti. Ayah, dia memaksaku menikah dengan putra bujang tua itu. Lebih baik mati daripada menurut. Setiap hari dia datang mengacau di rumah, dia benar-benar ingin membunuhku dengan tekanan. Hari ini, ayah mungkin tak akan pernah melihatku lagi. Benar, Direktur Jiang, mana mungkin aku punya putri sulung. Wanita tua ini dendam kesumat. Dulu, dia mencari-cari cara, memaksa Shanshan menikah dengan putranya. Kami menolak mentah-mentah. Untuk menghancurkan masa depan Shanshan, dan merusak kehormatannya selamanya, baiklah, kalian berdua, ibu dan anak, berani berbohong terang-terangan. Cukup. Siapapun kau. Jangan sentuh putriku. Jangan salahkan aku kalau aku tak lagi sopan. Panggil orang. Buang dia keluar. Sekarang juga. Mulai sekarang, dilarang keras. Satu langkah saja dia berani mendekat. Li Shufen dan Li Shanshan. Kalian berdua tunggu saja. Aku belum selesai. Urusan ini belum beres. Kita belum selesai. Jangan takut. Ayah akan selalu melindungimu. Tak ada seorang pun yang berani menyakitimu. Semua ini gara-gara kamu, perempuan bisu tuli itu. Suruh orang mengusirmu keluar. Uangnya belum kembali, masih kosong di saku. Masih berani menangis? Pergi sana, cepat. Perempuan yang dibeli dengan tipu daya, pernikahan palsu, masih berani minta tinggal di dalam rumah? HMPH, dasar sampah. Mulai sekarang, kamu harus nurut, tanpa komentar. Tidur di lantai, titik. Apa-apaan isyarat acakmu itu? Isyarat apa lagi yang kau buat? 30.000 yuan. Putra kami, Liu Tiesu, bekerja banting tulang bertahun-tahun, mengumpulkan uang separuh umurnya, dan ini balasannya? Kamu, seorang perempuan tuli dan bisu. Li Shufen, nenek jahat yang licik dan serakah, sudah menerima uangnya, lalu berani pura-pura tak kenal, sama sekali tak tahu malu kalau 30.000 yuan itu tak kembali.
kamulah yang akan menanggung akibatnya. Kehidupanmu sekarang lebih buruk dari babi dan anjing. Semua ini hadiah dari ibu baik, MU. Aku hajar kau sampai mati. Aku hancurkan kau sekali lagi. Matilah kau, sialan. Cepat masak, jangan banyak cincong. Kalau masih malas, aku suruh kau tidur di kandang babi. Bahkan kandang pun tak boleh kau sentuh. Masak, sekarang juga. Kamu mau makan di meja? Kapan 30.000 yuan? Baru kau boleh makan, kalau uangnya sudah kembali. Keluar sana, cepat, sebelum aku marah lagi. Ayah, Anakku, ayah di sini, selamanya. Ayah sangat menyesal, telah membiarkanmu menderita selama ini. Ayo pulang ke kota, bersama ayah. Aku pasti akan menebus semua yang kau alami. selama bertahun-tahun ini, ayah dan ibu angkatlah yang membesarkanku, menganggapku seperti anak kandung sendiri, tanpa beda sedikit pun. Dulu, selama ayah angkat masih hidup, semuanya masih lumayan. Ada beras di rumah. Tapi, setelah ayah angkat meninggal, dan langsung beramai-ramai menghina, mengintimidasi, bahkan memeras kami, untungnya, ibu angkat tetap sayang padaku. Memanjakanku tanpa syarat, makanan enak selalu diberikan kepadaku duluan. Kalau bukan karena mereka berdua, aku tak yakin aku bisa bertahan sampai. Dengar saja ucapan anak ini, Xianshan memang sudah bijak sejak kecil. Sejak pertama kali kami menemukannya, kami langsung jatuh cinta padanya dari lubuk hati. Sayangnya, keluarga kami miskin, tak mampu memberinya kehidupan layak. Malah, dia harus ikut menderita bersama kami, mengalami begitu banyak penderitaan. Kakak perempuan, terima kasih, selama bertahun-tahun ini, atas segala pengorbanan dan kasih sayangmu untuk Shanshan. Kartu ini berisi 2 juta yuan. Tanpa kata sandi, ini adalah rasa terima kasihku sebagai ayah. Pak Jiang, ini terlalu memalukan. Aku tak pantas menerimanya. Merawat Shanshan adalah kewajibanku. Bagaimana mungkin aku menerima uang sebanyak ini? Kakak perempuan, sebagai seorang ayah, ini adalah bentuk tanggung jawab dan cintaku. Mulai sekarang, Shanshan akan tinggal bersamaku di kota. Jika kau butuh apapun, hubungi aku kapan saja, tanpa ragu. Bu, terima kasih. Nanti, aku janji, akan membalas kebaikanmu dengan sepenuh hati. 300.000 yuan, untuk membeli barang rusak, seperti ini. Dan masih harus menanggung biaya makannya pula. Kalau bukan karena dia, masih bisa membelah kayu bakar dan memberi makan babi. Sudah kusuruh pergi, biar jadi umpan anjing saja. Astaga, Bu, jangan marah, Bu. Anggap saja, kau beli pembantu gratis sekaligus. Marah apapun, lemparkan langsung ke dia. Toh dia tak bisa kabur kemana-mana. Nanti, harus melanjutkan garis keturunan keluarga Liu, supaya ada penerus laki-laki. Kalau tak lahirkan anak laki-laki, teruslah hamil sampai dapat putra. Anggap saja, untuk kebahagiaan cucumu yang nanti jadi pewaris utama. Kalau tak lahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, nanti ku buat dia menyesal seumur hidup. Sampah itu pergi kemana lagi? Ah, tak usah takut, dia tak mungkin kabur, kita pegang erat-erat. Kau pikir layak minum air keluarga kami? Kerja malas. Tapi mulutmu justru rakus. Dengar baik-baik, mulai hari ini, seteguk air dari rumah kami, sebutir beras pun, tidak boleh kau sentuh seenaknya, 1 butir pun, jangan harap. Cepat ke ladang, potong 2 keranjang rumput babi, kalau belum kembali sebelum matahari terbenam, jangan mimpi makan malam ini. Masih berani berlama-lama. Istirahat dulu, sayang. Lihat, wajahmu sudah pucat kelaparan. Astaga, kulitmu benar-benar memucat. Bibi Zhang, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Apa perlu kau yang antar makanan untuknya? Guisia, itu bukan cara bicara yang pantas. Wajahnya pucat pasi, anak ini manusia,
bukan barang, bukan ternak yang kau beli dengan uang. Panaskan begitu terik, kau suruh dia kerja di bawah terik, tak diberi makan sampai kenyang, bahkan seteguk air pun tak boleh diminum. Apakah ini masih layak disebut manusiawi? Urusan keluarga kami, tak perlu kau ikut campur. Dia keluarga kami, dibeli dengan 300.000 yuan, dinikahi demi itu, supaya modal balik lewat kerja kerasnya, apapun yang kusuruh, harus dia lakukan, tanpa kompromi. Makan dari dapur kami, tidur di rumah kami. Lalu kenapa tidak boleh kerja lebih keras? Jangan-jangan kalau kau berani kasih dia apa-apa lagi, aku datang ke rumahmu, bikin heboh, sampai kau tak bisa tidur nyenyak. Kau ini HMPH. Kotor. Dengar baik-baik, kalau masih berani terima barang dari orang luar, aku biarkan kau kelaparan 3 hari 3 malam, kurang 1 batang sebelum gelap. Kaki kau akan kuremukan. Belum selesai. Aduh. Nak, bangun. Cepat bangun. Aduh. Ada bencana. Yi pingsan saat bawa air, langsung dibawa ke rumah sakit. Dia tak mungkin mati. Pingsan biar kau panik, itu triknya. Aduh. Cuma anak tuli bisu tak berguna. Mana mungkin seistimewa itu, katakan padanya. Setelah sembuh, langsung kembali beri makan babi. Masih banyak kerjaan, jangan ribut. Hati kalian sungguh tak berperasaan. Anaknya sudah di rumah sakit, masa kalian masih bisa bicara seenaknya? Ini keluarga Li. Ah, apakah itu, si gadis tuli bisu Li, yang telepon tadi? Katakan, jangan manja di rumah sakit. Pura-pura sakit hanya untuk menghindar kerja. Saya tak akan keluar sepeser pun. Cepat suruh dia kembali. Pasien sedang hamil. Kondisinya sangat tidak stabil. Keluarga, segera datang ke sini. Kandungannya. Dia hamil. Apakah ini cucu laki-laki pertamaku? Saya langsung pergi. Langsung sekarang juga. Ibu, ayo pergi. Cepat ke rumah sakit. Sekarang juga. Aduh. Cucu laki-laki pertamaku. Kalau sampai terjadi apa-apa, rumah sakit itu takkan luput dari hukuman. Dan Li juga takkan kubiarkan begitu saja. Wanita tak berguna itu. Kalau dia berani pergi. Aduh. Akhirnya tiba juga. Dengar baik-baik, kalau kamu melahirkan anak laki-laki, aku masih akan memberimu makanan hangat setiap hari. Tapi kalau hanya anak perempuan, jangan harap kau selamat. Kau dengar itu, jaga kandunganmu dengan benar. Kalau bayinya hilang, kau pun takkan pernah tenang lagi. Shan, mulai sekarang, tempat ini adalah kamar pribadimu. Sudah sangat larut malam. Istirahatlah lebih awal. Kalau ada apa-apa, sampaikan pada Nyonya Wang. Terima kasih, Ayah, terima kasih, Nyonya Wang. Shan, biarkan aku bantu kemas barang-barangmu. Kau cuma seorang pelayan, berani-beraninya kau memanggil namaku. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, panggil aku Nona, dan tanpa izin dariku, jangan sentuh barang-barangku. Keluar dari sini, sekarang juga. Li, kau hanya pantas tinggal di desa kumuh itu. Sedangkan aku, mulai sekarang, dia sekarang putri sulung keluarga Jiang. Takdir sudah menentukan, hidupnya memang layak bahagia dan sejahtera. Hei, urutkan tes DNA untuk saya. Begitu hasilnya keluar, langsung kabari saya tanpa ditunda. Jangan bocorkan ke siapapun. Ibu. Loh,
Ini semua sisa makanan buat anjing? Siapa bilang ini buat kamu makan? Cepat, telan saja. Ini khusus kusisihkan buatmu. Sisa makanan laut pilihan. Kalau cucu sulungku kelaparan, kupastikan kulitmu kupreteli. Apa susahnya makan ini? Jangan pura-pura lemah lagi. Mual-mual di pagi hari itu biasa. Bukan barang mahal. Dulu waktu hamil Iron Pilar, aku bahkan telan sayur liar mentah-mentah. Zaman dulu, mana ada fasilitas secanggih sekarang. Masak masih pilih-pilih segala. Ibu suruh makan? Ya makan. Ngomong apa lagi sih? Hari ini, kalau tidak mau makan, tetap harus kau telan. Kalau cucu sulungku kekurangan nutrisi, jangan harap kau bisa tenang. Muntah-muntah terus buat apa? Semua ini dibeli pakai uang kita. Tetap harus kau habiskan sampai habis. Telan, sekarang juga, cucu sulungku masih menunggu. Nutrisi penting buat janinnya. Duduk tenang, jangan bergerak, jangan gegabah. Kalau terjadi apa-apa pada cucu sulungku, kau tak akan luput dari hukumanku. Sudah malam begini, ribut-ribut buat apa? Mau mati ya? Pilih waktu yang salah banget. Ini, Apa yang terjadi? sudah tengah malam, masih ribut-ribut. Aduh, cucu kesayanganku, masih bengong aja. Cepat bawa ke rumah sakit. Sekarang juga. Baiklah, Bu. Tidak perlu repot-repot. Marah-marah sama orang semacam ini. Segera pulangkan dia dari rumah sakit. Jangan buang uang sia-sia di sini. Biaya obat-obatan hari ini saja. Sudah cukup buat beli daging babi beberapa kilo. Pergi sana. Aneh. Tadi sebelum keluar, jelas-jelas aku sudah mengunci pintu. Jangan-jangan, Jiang Jiangwo mulai curiga padaku, mau suruh aku tes DNA? Lihat sini, lihat sana. Infus, 280. Plaster murahan aja 50 yuan. Totalnya 360 yuan. Katakan terus terang, apakah ini memang sengaja untuk menguras uang keluarga kami? Jangan pura-pura lemah di depanku. Kalau bukan karena selera makanmu yang manja, mana mungkin aku keluarin uang sia-sia begini? Alergi cuma gara-gara makan seafood. Kurasa kau memang lahir untuk bikin repot. Mulai sekarang, kau harus makan apa adanya. Roti kukus dingin saja. Cukup. Tak peduli alasan apapun, uang ini harus kau kembalikan. Kalau tidak, aku potong dari uang jajanmu tiap bulan. Atau, kau potong kayu dan angkut air sampai lunas. Masih berani geleng-geleng kepala? Berani-beraninya kau menentang. Uang ini, kurang satu fen pun, tak akan kuterima alasanmu, cucu kesayanganku. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya gara-garamu, kulitmu kubuang ke sungai, belum cukup tebus dosamu, belum. Uang MA, bukankah sudah kubilang, tanpa izin dariku, jangan masuk kamar ini. Nona, saya hanya mau bantu bersih-bersih kamar Nona. Spraynya agak kotor, saya bersihkan debunya dulu. Oh, begitu ya. Lalu aku, kebetulan ada satu, sikat gigi bekas, yang baru juga sudah kubeli. Jadi tolong ambilkan ini, ambil dan buang saja. Baik, Nona, saya langsung urus ini untuk Anda.
Ibu, untuk apa kau beri aku sikat gigi bekas? Yang dipakai di rumah, Tuan Jiang baru saja mengakui putrinya. Tentu saja tes DNA akan dilakukan. Pakai ini untuk mengakalinya. Serahkan ini saat waktunya tiba. Begitu hasil tes DNA keluar, posisi Nona Jiang langsung aman terkendali. Ibu, kau benar-benar jeli dan cermat. Li, calon Nona Jiang sejati. Hanya boleh aku yang jadi. Shanshan ternyata anak kandungku sendiri. Rupanya aku terlalu khawatir. Kata dokter, harus lebih banyak bergerak, agar janin tetap sehat. Hari ini, kau harus membelah semua kayu ini, sampai habis. Kalau tidak, jangan harap makan. Kau bahkan membelah kayu saja lambat sekali. Jangan sok suci di depanku. Jangan kira dengan pura-pura lambat 2 kali, kau bisa kabur dari kerja. Kau lakukan ini sengaja, kan? Kau sengaja ingin menghambat pekerjaan? Ya, cepat, jangan malas-malasan di depanku. Kalau hari ini tidak selesai, jangan mimpi makan. Belum. Nah, lihatlah menantu perempuan hebat pilihanmu. Tiap hari cuma mikir malas-malasan. Memotong kayu saja kau tarik-tarik setengah hari. Sengaja bikin aku marah, ya? Kau bikin ibuku marah lagi, kan? Kau ini, lucu banget sih. Ibuku suruh kau bantu kerja. Kau malah ngambek di sini lagi. Ah. Bangun sekarang juga. Pura-pura mati? Dia berdarah. Aduh, dia berdarah. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Aduh. Kau hampir membunuh cucu sulungku. Masih berani rebahan santai di sini. Dasar pembawa sial. Kau nyaris memutus garis keturunan keluarga Liu kami. Coba katakan, apalagi gunanya dirimu? Buat apa kau masih hidup? Lebih baik mati saja. Kalau dulu tahu kau selemah ini. Bangun. Pulang ke rumah sekarang juga. HMPH. Beraninya kau sentuh ibuku? Baiklah, kau memang tak mau balas, ya? Biaya rumah sakit di sini? Tidak sepeser pun dari aku. Kalau kau mati, itu urusanmu sendiri, bukan tanggung jawab keluarga Liu. HMPH. Anakku, pergi. Dasar tak tahu terima kasih, dengus jijik. HMPH. HMPH. Terima kasih, Ayah. Makanan laut adalah favoritku. Kau suka makanan laut juga? Iya. Makanan laut memang favoritku. Dulu di rumah, ibu sering masakan untukku. Tunggu, tidak benar. Sang alergi makanan laut sejak kecil. Mana mungkin dia suka makanan laut? Jangan-jangan, dia bukan putriku? Semangat! Semangat! Dorong kuat-kuat! Dorong terus! Sudah mau keluar. Harus lahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki, harus. Cepat! Cepat! Dorong sekuat tenaga, sudah dekat. Sudah dekat, ayo dorong, sekarang juga. HMPH. Kalau yang lahir perempuan.
Minimal 500.000, mahar yang sudah kubayar, plus biaya pengobatan dulu, semua harus kembali. Haha, perawatnya gimana? Anak laki-laki dan perempuan, selamat. Ibu dan bayinya selamat. Aduh, hahaha, aduh, senang sekali. Akhirnya cucu sulungku lahir juga. Keluarga Liu kami yang tua ini. Akhirnya punya keturunan. Ternyata wanita ini masih berguna juga. Ayo cepat ambil baju baru untuk cucu sulungku. Kalau sudah sadar, suruh dia segera kembali sendiri, terus-terusan menghalangi cucu sulungku minum susu. Kalau begitu, aku tak akan memaafkannya. Pergi sana. Anak-anak sudah disusui setengah hari. Nunggu apa lagi? Lambat lagi, nanti ku beri pelajaran. Aduh, Hei, nak, bos Zhang bilang apa? Tenang saja, Bu, udah sepakat. Tunggu Jin Bao disapih dulu. Kita jual perempuan bau ini ke Bos Hang. Bos Hang itu. Tawarnya 500.000 yuan. 500.000, wah, bagus sekali. Setidaknya dia masih bisa diandalkan. Begitu uang 500.000 ini masuk kantong, kita bisa bangun rumah baru, dan beli susu formula terbaik untuk Jin Bao. Tak perlu lagi minum susu murahan dari orang lain. Betul sekali. Selama ini, dia harus kerja lebih keras. Jangan sampai makan gratis di rumah kita. Kita tak boleh rugi sedikit pun. Ini sama sekali tak cocok dengan gayaku. Apa-apaan ini? Rusak banget. Produk baru bulan ini untuk Nona telah tiba. Baik, cepat buang sampah ini. Mulai sekarang, jangan pernah bawa barang kotor begini ke kamarku. Baik. HMPH. Tuan. Ini yang dibuang Nona Xianshan ke tempat sampah. Dia suruh saya buang ini. Kelihatannya mirip. Seperti liontin yang dulu dibuat Nyonya untuk Nona. Hei, katakanlah, apakah Nona Jiang sekarang benar-benar putri kandung Tuan Jiang? Kalau saya perhatikan, Nona Xianshan sama sekali tak mirip Tuan Jiang. Katanya, anak perempuan pasti mirip ayahnya. Coba lihat Nona Xianshan itu, bukan cuma wajahnya yang tak mirip Tuan Jiang, sifatnya pun jauh panggang dari api. Tuan Jiang begitu lembut dan berwibawa, sedangkan Nona Xianshan. Siapa yang berani memberimu nyali, berani menggosip di belakang punggungku? Aku, Nona, hati ular, ini memang salah, tapi aku adalah putri sulung keluarga Jiang. Kalian pikir berhak ikut-ikutan menghakimi? Kalau masih berani bicara sembarangan, aku usir kalian semua sekarang juga. Nona, maafkan kami. Kami benar-benar tak berani lagi, Nona Xianshan. Ayah. Para pelayan itu tadi menggosip tentangku di belakang. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran kecil, agar tak berani mengulanginya. Boneka ini, kau sudah tak mau lagi? Ayah, kenapa kau bawa-bawa barang kotor begini? Kotor, usang, dan tak layak pakai. Aku menolak mentah-mentah sampah semacam ini, HMPF. Ayah, apa maksudmu membawa barang rusak ini, kotor dan usang? Mana mungkin aku mau menerima barang semacam ini? Li Shanshan, bukan putriku.
Halo. Cek 2 orang untukku. Li Shanshan dan ibunya, Li Shufen. Li Shufen, putri sebenarku masih di desa Lijia. Aku harus menemukannya kembali. Hehe, ayo masuk, Bos Hang, silakan masuk, ayo, ayo, ayo. Ayo, cepatlah. Hehe, Bos Hang, kamu sudah datang, cepat tuangkan air, jangan malas. Bos Hang, lihatlah, dia memang jujur dan polos, dan masih kuat bekerja, harganya pasti 500.000. Bos Hang, orang ini, tuli dan bisu, tak bisa mendengar, tak bisa bicara. Jadi, Anda tetap mau membelinya, kan? Cuci pakaian, masak, kerja di sawah, semua bisa. Bisa semua, betul. Kalau khawatir soal kualitasnya, malam ini kita balik dulu, cek barangnya langsung. Dia mau setuju nggak? Wah, kata-kata Anda, pasti mau, dia justru senang. Urusan ini serahkan saja pada kami. Kalau Anda puas, deal, kita sepakat. Aduh, Cepat, pergi sana, jangan ganggu urusan Bos Hang. Hehehe. Mereka sudah menjualmu kepadaku. Semakin kamu melawan, semakin sia-sia. Kamu sudah jadi milikku, resmi. Berani-beraninya kamu memukulku. Tuan Jiang, Li Shufen punya 2 anak perempuan. Li Shanshan adalah putri bungsunya. Putri sulungnya bernama Li Yi. Sudah menikah, dan menghilang entah kemana. Li Shanshan pegang liontin giok itu. Itu bukti nyata. Mereka pasti kenal, ibu dan anak. Putriku, semuanya diatur oleh mereka dari balik layar. Aku akan bikin mereka bayar mahal, jaminan. Silakan masuk. Suara apa itu, Tuan Jiang? Itu suara tangisan bayi. Anakku, cepat bangun. Bangun. Cepat ke rumah sakit, sekarang juga. Kamu sudah sadar? Minum air dulu, ya? Ini. Hahaha, Kamu pernah lihat boneka ini? Hahaha. Anakku, ayah di sini. Anakku, akhirnya, ayah menemukanmu. Ayah janji, penyakitmu pasti sembuh. Tuan Jiang, Tuan Putri Jiao, ketulian dan kebisuannya sudah sembuh total. Anakku. Kamu bisa dengar suaraku, kan? Ayah, aku bisa dengar. Ayah, aku sudah sembuh. Benar-benar sembuh, tidak main-main. Aku bisa mendengar. Dan aku bisa bicara lagi. Syukurlah kamu sudah sembuh. Ceritakan pada ayah semua yang sebenarnya. Aku terpisah dari ibu sejak usia 5 tahun. Ayah tiri menemukanku di jalan, lalu membawaku pulang dan mengadopsiku. Tapi begitu sampai rumah, aku langsung demam tinggi. Seluruh tubuh terasa nyeri seperti terbakar. Ibu tiriku malah berkata, anak perempuan itu tak berguna. Bahkan kalau sembuh pun,
tetap cuma beban biaya. Lebih baik mati terbakar daripada hidup sia-sia. Akibatnya, pengobatan jadi tertunda. Ayah sangat sedih melihatku menderita, dan diam-diam membawaku ke rumah sakit. Aku memang selamat. Tapi sejak hari itu, aku tak bisa mendengar, dan tak bisa berbicara lagi. Li Shufen benar-benar tak berperi kemanusiaan. Tapi, Liontin Giok itu kok malah ada di tangan Li Shanshan? Liu Tieshu, si bujangan tua itu, awalnya memang ingin menikahi Li Shanshan. Tapi, ibu tiri tak rela Li Shanshan dinikahi bujangan tua itu. Dan juga tak mau melepas uang mahar 300.000 yuan. Jadi dia menyuruhku menggantikannya menikah. Liontin Giok itu pasti jatuh di rumah saat kekacauan itu. Dan tentu saja diambil oleh Li Shanshan. Ayah. Bagaimana ayah tahu soal Liontin Giok ini? Mereka berdua, ibu dan anak, memang jago main tipu. Ibu tirimu mengirim Li Shanshan dengan Liontin Giok itu untuk mengenali ayah. Ternyata putri kandungku sendiri telah menderita bertahun-tahun lamanya. Yi, jangan khawatir. Semua penderitaan dan ketidakadilan yang kau alami, ayah pasti akan membuat Li Shufen dan Li Shanshan, ibu dan anak itu, membayar mahal atas semua kejahatan yang mereka lakukan dulu. Ayah, terima kasih karena telah memperjuangkanku sejak awal. Tapi mereka telah menipu perasaan ayah, mencuri identitasku, dan menghancurkan seluruh hidupku. Aku akan balas satu persatu semua dosa mereka. Baik. Ayah akan selalu mendukungmu. Apa yang kau butuhkan? Ayah ada di sampingmu selamanya, agar kau bisa merebut kembali segalanya yang seharusnya jadi milikmu. Liu Tieshu dan Liu Guixia. Aku kembali, dan kali ini tak ada yang bisa menghentikanku. Kali ini kalian harus membayar untuk semua kejahatan yang kalian lakukan. Li, si pembawa sial. Dia memecahkan kepala bos Hang. Aku harus bayar 20.000 yuan biaya rumah sakit gara-gara dia. Benar-benar nasib sial 7 turunan. Dan sekarang malah kabur, bahkan membawa pergi Jin Bao, cucu satu-satunya. Sejak awal tak boleh kau terima dia, lahirkan anak laki-laki, tapi tetap tak tenang, tinggal di rumah kita. Nah, sekarang semuanya beres. Sekarang orangnya kabur, uangnya lenyap, dan Jin Bao pun dibawa pergi. Kalau dia berani pulang, aku akan kupas kulitnya hidup-hidup, agar dia tahu, keluarga Liu bukan main-main, kami tak bisa diinjak-injak. Aduh. Ya? Berani bawa cucuku, yang paling tua, pergi begitu saja. Kau pikir hati beruang dan empedu macan tutul sudah kau telan. Serahkan anak itu, sekarang juga. Surat cerai ini. Kau berani minta cerai dariku? Pergi sebentar, langsung jadi sombong? HMPH, putraku ikut dia? Apa sebenarnya kekuatan si tuli bisu tak berguna ini? Kau sudah tanda tangani kontrak dengan dia. Aku langsung bawa anak itu pergi. Anak ini keturunan asli keluarga Liu. Kalau dia berani melawan, cepat tanda tangani, sial sekali urusan ini. Kembalikan anak itu padaku. Kembalikan cucuku, sekarang juga. Kau berani memukulku. Li, kau benar-benar berani melawan langit, berani memukul ibuku. Satu tamparan, untuk mengingatkanmu siapa dirimu. Saya tidak keberatan jumlahnya, yang saya benci adalah kotorannya. Bukankah kau tuli dan bisu? Lalu bagaimana bisa kau berbicara sekarang? Izinkan aku memperkenalkan diri lagi, dengan nama asliku. Aku adalah putri kandung Jiang Jiangwo, sang taipan terkaya di Jiangcheng. Jiang, taipan terkaya di Jiangcheng, jangan ngawur seenaknya. Ibu. Kayaknya dia benar-benar tidak bohong. Lihat penampilannya hari ini, begitu megah, mana ada kesan, bintang sial, seperti dulu, bahkan gangguan pendengaran dan bicaranya sudah sembuh total. Berapa juta yang harus dikeluarkan untuk itu? Keluarga biasa mana mampu mengatur semua ini? Kalau kau bilang begitu, memang benar Li bukan anak kandung Li Shufen. Sudah selesai belum diskusinya? Yei, ini. Dan kau pun ternyata putri Taipan Jiangcheng. Kami benar-benar tak bisa membedakan mutiara dari batu. Kamilah yang bodoh dan tak mengerti. Kita ini, satu keluarga besar. Kau pasti punya hati yang luas dan murah hati. Jadi janganlah menganggap serius kesalahan kecil kami. 1000 kali salah, 10.000 kali salah. Semuanya salahku. Aku yang tak bisa membedakan mutiara dari batu. Kita ini satu keluarga. Tapi jangan sampai retak hubungan keluarga kita. Kami sudah bercerai. Siapa bilang kami masih satu keluarga? Satu keluarga?
sudah bercerai. Kami bahkan tak ingin disebut keluarga bersamamu. Ini, hahaha. Bercerai. Lalu kenapa tak menikah lagi saja? Aku janji. Setelah menikah ulang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mulai sekarang, semua pekerjaan itu akan kuterima sendiri. Ya, bisa kok menikah lagi. Kalau menikah lagi, barulah kita benar-benar satu keluarga. Mau rujuk? Bukan tidak mungkin, sih. Kalian sudah sadar salah, kan? Aku masih mau kasih kalian satu kesempatan lagi. Asal kalian benar-benar berubah mulai sekarang. Perlakukan aku dan Jinbao dengan baik. Baru aku pertimbangkan rujuk sama Liu Tiesu. Nah, begitu rujuk, uang. Udah nggak perlu dibahas. Rumah, mobil, saham, bahkan uang tunai, semuanya jadi milikmu. Wah, ibu bilang, dia yang paling baik hati. Mulai sekarang, semua kerja rumah, kami yang tangani. Kamu dan Jinbao, duduk manis, nikmati kehidupan tenang. Iya. Aku pasti kerja keras, gak akan bikin kamu marah lagi. HMPH. Malam ini tidur di sini saja. Hihihi. Semua ikut kata kamu. Semua ikut kata kamu. Haha. Wah, tempatnya bagus banget. Beneran, nyambung sama bumi. Nih, malam ini kita tidur di sini. Janji, gak akan ganggu istirahat kamu dan Jinbao. HMPH. Aduh. Jangan-jangan Li sengaja balas dendam ke kita? Bu, tahan dulu sebentar ya. Sampai dia rujuk sama aku. Semua kekayaan orang terkaya Jiangcheng, jadi milik kita. Penderitaan sekarang? Nggak ada artinya. Menantu perempuan belum datang, baru boleh pegang sumpit kalau menantu perempuan sudah datang. Hihihi. Satu persatu, datang. Ini sup ayam spesial yang ibu rebus dari subuh tadi buat kamu. Biarkan tubuhmu pulih lagi. Iya, ibu bahkan ke pasar sayur dari subuh biar dapat yang segar. Semua bahan, sesuai selera kamu. Siapa suruh kalian duduk? Makan itu emang sambil duduk, kan? Maksudku. Siapa suruh kalian berdua duduk satu meja denganku? Jadi maksudmu. Kenapa malah ogah makan? Kalau tidak makan sekarang, nanti bahkan ini pun tak akan tersisa. Roti kukus satu ini saja nggak cukup mengenyangkan. Kau malah tahu roti kukus satu nggak bikin kenyang? Aku kira kau bisa kenyang tanpa makan. Pikirkan baik-baik. Ini, kalian berdua, ini makanan terbaik yang bisa kalian dapatkan sekarang. Kalau kalian menolak makan, maka hari ini kalian berdua akan kelaparan. Makanlah, aku. Ayo, kita makan. Jangan sampai bikin dia marah. HMPH. Ayah. HMPH, enak juga. Cepat, makanlah. Hehe. Enak? Ya, enak banget, kan? Hehe, enak banget. Setelah selesai makan, kau pergi belah kayu untukku. Isi penuh gudang kayunya, tidak boleh kurang satu batang pun. Kau pergi timba air untukku. Isi penuh embernya, bahkan setengah sendok pun tidak boleh kurang. Nah, gudang kayunya harus penuh terisi. Itu butuh waktu seharian. Sumur di gerbang desa jaraknya 2 li dari rumah. Isi tangki air sampai penuh butuh 5-6 kali bolak-balik. Dulu kalian memaksaku belah kayu dan timba air. Sekarang giliran kalian, dan kalian malah tidak sanggup. Tidak sanggup? Ya sudah, toh pernikahan ulang ini bukan urusan wajib. Jangan. Aku kerjakan, sudah. Aku berangkat sekarang. Pergi sana. Aduh, HMPH. Aduh, Yupes, HMPH. Aduh. Ibu, sudah berjam-jam aku belah kayu. Aku sangat haus.
baru beberapa batang saja. Iya, baiklah, Bu. Kan usianya sudah tua, tubuhnya nggak sekuat dulu lagi, Bu. Memang benar. Bu capek seharian, waktunya minum segelas air. Iya, terima kasih. Aku tahu kau memang. Nah, sudah cukup belum? Ayo berangkat. HMPH. Kakek, tangki airnya sudah aku isi penuh. Coba lihat sendiri, HMPH. Air keruh begini mau kau suruh aku minum. Kau bahkan nggak mampu bawa air bersih. Mungkin bernya nyenggol dinding sumur tadi. Yang ku mau itu air bersih, bukan air keruh kayak gini. Pergi isi ulang, sekarang juga, sampai aku bilang cukup. Aku bolak-balik ke sumur, 5-6 kali cuma buat isi tangki ini. Tanganku lecet dan berdarah. Iya, biar dia istirahat dulu, baru lanjut. Air ini bisa jernih kalau didiamkan, boleh dipakai, kan? Kau nggak kuat nanggung sedikit pun. Lalu bagaimana kau layak masuk gerbang Jianjia? Masih bengong apa? Segera! Langsung kujalankan! HMPH! Capek banget. Aduh. Katakan dong, Li ini. Kayu bakar sudah dibelah, air sudah diambil, roti kukus di tanah sudah dimakan. Kami bahkan tidur di kandang babi, tapi tetap saja dia belum puas. Lalu apa yang harus kita lakukan biar dia akhirnya senang? Betul juga. Kalau terus begini, tulangku bakal copot semua. Aduh, Bu. Katakan dong, Yi ini paling dibenci. Siapa orang yang paling ingin kau balas dendam? Tentu saja ibu tirinya. Nak, maksudmu? Begini, kalau kita beri pelajaran keras pada wanita tua ini, untuk Yi pasti senang sekali. Wah, anakku cerdas benar. Dulu, si Li Shufen itu, wanita tua jahat itu, menjual Yi seperti ternak ke keluarga kita. Kalau kita ajari dia sikap hormat, untuk Yi pasti bahagia. Betul. Itu baru namanya adil. Nanti bawa dia langsung ke hadapan Yi. Minta maaf, lalu kita marahi dia, atas nama Yi. Betul. Kalau Yi senang, urusan rujuk nikah pun aman. Villa dan mobil mewah keluarga Jiang, kan jadi milik kita. Betul. Wanita tua itu, sudah waktunya dicabut perhiasannya. Cara ini bisa bikin Yi senang, sekaligus balas dendam atas semua perlakuan buruk dulu. 2 burung, 1 batu, lalu tunggu apa lagi? Cepat. Ke rumah Li Shufen, selesaikan semuanya. Li Shufen, keluar sini, sekarang juga. HMPH, Liu Guixia. Kalian berdua datang mau apa? HMPH. Kira-kira kami mau datang ke lubang kumumu ini, wanita tua jahat. Dulu kau paksa Li menikah menggantikan Li Shanshan, HMPH, dan terima uang mahar 300.000 yuan dari keluarga kami. Hari ini kami datang, untuk memperjuangkan keadilan bagi Yi. Jadi begini, kalau kau mau pulang, dan minta maaf pada Li, mungkin kami masih kasihan, dan biarkan kau selamat. HMPH. Apa hebatnya si bisu Li ini? Anakku, ngomong apa lagi sama dia? Ikut aku, sekarang juga, minta maaf pada Yi. Kalau tidak, hari ini kau tak akan lolos. Berhenti, Bu. Kau baik-baik saja? Kebetulan saja sedang tidak ada kerjaan. Baiklah, kalian berdua, ibu dan anak, bersihkan semuanya. Aku adalah putri kandung Jiang Jiangwo, orang terkaya di Jiangcheng. Coba saja sentuh aku, lihat apa yang terjadi. Apa? Kau, putri orang terkaya di Jiangcheng. Tentu saja, hari ini ayahku sendiri mengantarku pulang, untuk menjemput ibuku, supaya kami bisa pindah ke kota dan hidup di sana. Nanti aku akan cerita semua ke ayahku, dan kalian berdua bakal merasakan akibatnya. Kayaknya, dia benar-benar putri Jiang Jiangwo. Bahkan Li bilang begitu waktu itu, bahwa dia adalah putri kaya raya. Ya jelas. Yang dikatakan Li Shanshan pasti benar. Keluarga Jiang bahkan mengantarnya pulang sendiri. Mana mungkin bohong. Berani-beraninya menipu kita dengan hal sebesar ini. Kita benar-benar celaka. Kita malah mengusik sang putri asli. Ibu dan anak perempuan kita bakal kena getahnya. Hehehe. Shanshan, sayang, ini semua cuma salah paham. Kami datang ke sini, hanya ingin mengajak ibumu ke rumah kami sebagai tamu. Mana mungkin kami benar-benar mau ribut, kan? Shanshan, jangan,
jangan sampai kau cerita ke ayahmu. Ini semua cuma kesalahpahaman. Salah paham, hihihi. Betul sekali. Xianshan itu adalah permata hati Tuan Jiang. Bukan sembarang orang yang bisa kalian intimidasi, HMPF. Dasar penipu murahan, kau pembohong licik, pura-pura jadi putri kaya. Kau pikir siapa kau? Masih berani menyuruh kami mengerjakan ini itu. Nanti ibu ini akan mengupas kulitmu, hari ini juga. Li, kau kira kau sudah jadi apa? Malahan kau berani menodai keluarga kami? Kira-kira keluarga Liu ini gampang diinjak-injak, ya? Nih, lihat saja kemiskinanmu yang menyedihkan ini. Mana mungkin keluarga Jiang punya gadis liar sepertimu. Akulah putri sejati Jiang Jiangwo, satu-satunya ahli waris keluarga Jiang. Kamu bahkan tak layak menyentuh sepatuku. Cerdaslah, sebelum ayahku tiba. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Li Xianshan, aku penasaran. Bagaimana kau mau membuatku terlihat konyol? Xianshan, hajar baik-baik penipu ini. Biarkan dia tahu betapa garangnya putri asli keluarga Jiang. Karena kau sendiri yang mencari masalah. Hari ini, aku akan menghabismu. Panggil orang. Beraninya kau memukulku. Siapa berani mengusik putri Jiang Jiangwo? Ayah, akhirnya kau datang juga. Lihat wajahku, dihancurkan oleh jalang itu. Wah, Direktur Jiang. Akhirnya kau tiba juga. Li ini, dia mau membunuh Xianshan. Kapan Xianshan pernah dihina begini? Kalau kau datang sedetik saja lebih lambat, Xianshan sudah mati di tangannya. Li, kita lihat, sampai kapan kau masih bisa sombong. Ayah, hukumlah dia untukku. Ayah, kenapa kau memukulku? Kau sendiri yang minta dihukum. Li Xianshan, kau berani pura-pura jadi anggota keluarga Jiang, dan berani menggertak putriku? Nyali MU benar-benar besar. Mustahil. Kami sudah lakukan tes DNA. Kami benar-benar ayah dan anak. Tes DNA tak bisa dipalsukan. Li, apakah benar apa yang dikatakan Li, si jalang itu, padamu? Ayah, jangan percaya omongannya, semuanya dusta belaka. Kapan aku pernah bilang bahwa kami sudah tes DNA? Aku takut kau tak percaya padaku. Aku yang bikin sendiri. Aku hanya ingin membuktikan siapa diriku. Ayah, putriku alergi berat terhadap makanan laut sejak kecil. Cukup makan satu udang saja, kulitnya langsung memerah dan gatal-gatal. Padahal kamu bahkan tak berkerut sedikit pun setelah makan seafood. Kamu bilang kaulah putriku, tapi tak tahu hal sepele begini. Aku. Itu dulu, waktu aku dan Ibu Yi baru mulai membangun segalanya. Tak punya uang beli mainan. Ibu Yi merajut boneka kain ini semalaman untuknya. Yi menggenggamnya tiap tidur sejak kecil. Lalu Yi menghilang. Kami menyembunyikannya rapat-rapat. Berharap suatu hari nanti bisa kusampaikan langsung ke tangannya sendiri. Dan kau malah bilang boneka ini sampah? Tidak, ini mustahil. Jadi sejak awal kau tahu aku ini palsu. Kau dan putrimu sengaja bersekongkol menipuku. Kalian memalsukan identitas, bahkan berniat menyakiti putriku. Dengan semua tuduhan ini, kau sudah cukup dihukum penjara. Tuan Jiang, semua ini ulah dia, semua salah dia, semua ini akal busuk Li Shufeng. Dialah yang menyuruhku berpura-pura jadi putrimu. Dialah yang memberiku sikat gigi bekas, supaya bisa menipu tes DNA itu. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Dia yang memaksaku, dengan ancaman. Kau serigala tak tahu terima kasih. Aku korbankan segalanya demi kehidupan mewahmu. Bohong bertubi-tubi. Tapi sekarang, berkahmu sudah habis. Kau malah menyalahkan aku atas semua dosa ini. Diam. Bukan aku yang memaksamu. Semua ini kau lakukan dengan sukarela. Simpan semua alasan ini untuk diadili di depan polisi. Siapapun yang menyakiti Yi, tak satu pun akan kulepaskan. Yi. Nona Yi. Kami salah besar. Kami seharusnya tak pernah melindungi Li Xianshan saat dia menganiayamu. Mohon maafkan kami. Kami sungguh menyesal. Kami tak akan berani mengulanginya. Selamanya, kami rela jadi budak. Kerjakan apa saja. Kakek, semuanya salahku. Kami benar-benar tak punya mata untuk melihat kebenaran. Coba bicara baik-baik dengan ayahmu. Minta dia melepaskanku. Kalau aku bukan anak perempuan Jiang Jiangwo, masih tetap gadis bisu yang kalian aniaya dulu, kalian tetap tak pernah menyesal. Salah satu tindakan? Harus bayar harganya? Kalian sama sekali tak layak mendapat ampunanku. Li Shufeng, Li Xianshan, kalian diduga memalsukan identitas, sengaja menganiaya, dan melakukan penipuan. Ikut kami, sekarang juga, Liu Huixia. Liu Tiesu, kalian diduga membantu penganiayaan terhadap orang lain, dan menahan seseorang secara ilegal. Ikut kami juga, tanpa syarat. Bukan aku.
Dia yang menjebakku. Jangan! Jangan lepaskan aku. Ih, Semua sudah berakhir. ayo pulang ke rumah kita. Ayah, kita pulang.